Hai semua, kembali lagi di podcast Kompa FK Unut 2020-2021. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang kanker secara mendalam. Dan ada pun nanti pembicara kita, wah bakalan menarik banget guys. Yang itu dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu Kak Rosa selaku Ketua Kompa FK Unut tahun 2020-2021. Halo Kak Rosa. Halo. Apa kabar nih Kak? Gimana nih? Baik dong. Masih Baik ya? rebahan-rebahan oke. Masih. Kalau boleh tahu, Kak Rosa sekarang lagi di mana Kak? Aku di Bali nih, di kos. Oh, mungkin Yep. Situasi di sana udah gimana Kak? Mungkin kayak udah mulai baik apa gimana? Wah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, di Bali ini termasuk cukup tinggi ya untuk yang wabah terinfeksi coronanya. Bahkan termasuk yang tertinggi ya kalau nggak salah ya di berita ya. Jadi cukup sedih juga sih dengar kabar itu, tapi tetap optimis semoga pandemi ini segera berlalu. Mantap, amin ya Kak. Nah Kak Rosa, Amin. kita bakalan ke ini deh Kak, ke topik yang bakalan bahas untuk podcast ini kali ya Kak. Ya Kak? Boleh. Nah Kak Rosa, Aduh. udah bisa kita mulai Kak ya? Oke. Nah Kak Rosa, mendengar kata kanker kan orang sering kali berpikir tentang, oh kalau itu pasti dia tentang kematian. Serta mungkin orang-orang langsung berpikir itu biayanya yang cukup mahal karena proses penyembuhannya kan itu butuh kayak proses yang begitu panjang. Bahkan Kak, di lain sisi juga banyak orang berpikir kalau penyakit kanker itu apa sih bakalan bisa tetap sehat ataupun bakalan hidupnya bisa lebih panjang lagi ataupun bertahun-tahun. Nah Kak Rosa, menurut Kak Rosa sendiri kanker itu apa Kak ya? Jadi kanker Mungkin bisa ini dilakukan Kak? lebih tepatnya itu ke penyakit sih. Jadi di mana penyakit ini disebabkan karena pertumbuhan selnya itu tidak normal nih Raja. Dan sel-sel jaringan ini tumbuh itu tidak terkendali di tubuh kita. Dan istilahnya menurutku kanker itu baik pria maupun wanita, tua atau muda itu sama-sama punya risiko yang sama terkena kanker itu sendiri. Makanya diharapkan sih kita bisa sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai mahasiswa kesehatan, bisa membantu buat edukasi ke masyarakat nih tentang pentingnya pencegahan dini tentang kanker. Gitu. Oh, nah terus tadi Kakak jelaskan kalau laki-laki dan perempuan itu gimana ya, sama aja bisa bakalan tetap terkena penyakit kanker gitu. Nah jadi Kak, Iya, kalau benar mengenai banget. penyebab serta gejalanya itu tetap sama gitu, buat cowok, buat cewek juga bakalan sama gitu. Oh, jadi gini, kalau bicara tentang penyebab kanker ini sendiri, jadi tergantung nih penyakit kankernya itu penyakit kanker apa dulu. Jadi kakak bisa coba uraikan dulu satu persatu nih. Yang pertama itu lebih ke pola hidup kita nih, pola hidup yang tidak sehat. Kadang kan kita kalau makan gitu kan banyaknya dagingnya daripada seratnya Iya kan ya. benar-benar. Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman, kalau misalnya kebanyakan makan lemak yang berlebih ini, dia bisa memicu kadar estrogen di dalam tubuh kita. Dan kadar estrogen ini bisa memicu kanker nih, khususnya kanker payudara, ovarium, dan saluran cerna. Dan perlu diketahui juga, kanker payudara ini bukan berarti hanya wanita aja nih yang bisa kena, tapi laki-laki juga bisa loh kena kanker payudara. Itu salah satu faktor penyebabnya nih. Terus ada juga radiasi sinar UV atau sinar ultraviolet. Jadi itu bisa, kan sebenarnya sinar UV ini bagus nih, tapi kalau misalnya dalam kadar yang berlebih dan waktu yang tidak tepat bisa kena nih kanker kulit gitu kan. Terus ada juga karena virus penyebabnya ini bisa kena antara pria wanita juga bisa, itu virus contohnya itu human papilloma virus. Lalu ada lagi nih alkohol sama rokok nih. Alkohol bisa kena sirosis, terus habis itu kena kanker hati. Kemudian kalau paparan rokok, baik yang aktif maupun pasif, itu bisa berbahaya karena bisa nyebabin kanker paru. Jadi kalau bicara tentang penyebab itu, lebih ke faktor eksternal sama internal juga sih, Ja. Ada yang dari lingkungan, ada juga yang dari diri kita sendiri nih. Gitu. Iya benar sih Kak. Nah itu Oke. tadi kan Kak udah dijelaskan kalau penyebabnya ternyata banyak banget lah gitu. Nah serta kalau gejala-gejalanya orang terkena penyakit kanker mau cowok ataupun mau cewek itu gimana Kak? Nah, ini kalau bicara tentang gejala kan, ini perlu digarisbawahi ya, kalau tidak semua kanker itu istilahnya butuh perlu waktu nih untuk timbul gejala. Jadi
nggak langsung simsalabim kamu langsung batuk-batuk terus besoknya kanker gitu, enggak. Jadi perlu proses dan waktu, dan ini alasan kenapa pentingnya edukasi ke masyarakat sejak dini tentang pencegahan kanker nih, Ja. Karena gejalanya, misalnya kakak ambil contoh tentang kanker paru nih, yang disebabkan karena asap rokok, paparan rokok tadi ya. Nah, itu kalau berdasarkan jurnal yang kemarin sempat kakak baca, jadi kanker paru ini tergantung lokasi tumbuh tumornya nih. Kalau di sentral, itu dia biasanya keluhan gejalanya itu seperti batuk, kemudian bahkan sampai batuk berdarah atau namanya hemoptysis. Terus ada juga dia gejalanya ada tambahan wheezing atau stridor. Jadi kayak kalau di bahasa kakak itu bengek gitu loh suaranya. Nah, itu wheezing sama stridor karena adanya penyempitan saluran pernafasan itu. Nah, tapi kalau di tumbuhnya dia tumornya itu di perifer atau di tepi, itu biasanya gejala yang dirasakan itu lebih ke nyeri dada, karena kan dia tumornya kan mendesak organ kan. Nah, itu otomatis pasien mungkin akan merasakan gejala nyeri, tapi sayangnya gejala itu baru terasa setelah tumornya itu kayak membesar gitu loh, sudah agak parah gitu. Itu yang baru terjadi. Terus ada juga nih sampai dia abses paru, batuk juga ada, sesak nafas juga ada. Itu salah satu contohnya, kakak ambil contoh kanker paru ya. Terus habis itu sih gejalanya, dan istilahnya karena butuh waktu itu jadinya kebanyakan pasien yang datang itu lebih ke stadium lanjut, bahkan udah stadium akhir nih baru kontrol ke rumah sakit gitu. Oh gitu Kak Rosanya. Nah jadi tadi kan kakak jelaskan kalau gejala-gejalanya itu banyak banget ya, kayak batuk berdarah, dan lain-lain gitu. Nah jadi sebenarnya kalau apa sih Kak yang dapat kita lakukan untuk mencegah kanker tersebut? Apakah kita langsung pergi ke medis, apa gimana Kak? Nah, sebenarnya itu tadi kan kita udah tahu nih tentang gejalanya itu penyebab dan gejalanya dari kanker kan. Nah, setelah kita ketahui penyebabnya, otomatis kita bisa nih setidaknya mencegah biar kita nggak terkena kanker. Salah satunya adalah merubah pola hidup kita dulu. Jadi awalnya yang cuma kita makan junk food, terus habis itu rebahan terus, mungkin kita bisa ubah dengan lebih banyak makan berserat, kemudian olahraga yang teratur. Terus istilahnya jangan lupa pakai sunblock juga, biar istilahnya kita bisa mengurangi paparan sinar UV ke kulit kita kan, biar nggak kanker. Terus yang jelas karena kita tahu nih alkohol sama rokok juga salah satu penyebab kanker, otomatis kita harus berusaha untuk menghindari dari alkohol, konsumsi alkohol atau merokok gitu kan. Nah, terus juga ada istilahnya biar kita tahu apakah kita, apalagi perempuan, terkena kanker payudara atau enggak dengan sadari. Jadi mungkin bisa dikepoin ya nanti sadari itu seperti apa, karena juga di IG Kompak udah pernah nih di-share tentang sadari gitu, Ja. Mantap sekali Kak penjelasannya. Nah jadi Kak Rosa, ngomong-ngomong, Raja pernah dengar Kak kalau BSO, kalau Fakultas Kedokteran Universitas Udayana itu punya beberapa BSO Kak, ataupun badan semi otonom. Nah, salah satunya itu Kompa FK Unut. Benar kan, Kak? Nah, Bener jadi mungkin banget. bisa Kakak jelasin kalau BSO Kompa FK Unut ini apa, Kak, ya sebenarnya? Nah, jadi sesuai namanya nih, BSO Kompak, Komunitas Mahasiswa Peduli Kanker. Jadi organisasi mahasiswa yang benar-benar berorientasi tentang kanker, baik itu organisasi sosial, lebih ke edukasi masyarakat tentang kanker, dan kita juga bisa belajar bareng nih seputar info atau istilahnya meluruskan hoax-hoax tentang kanker itu sendiri. Nah, kalian harus tahu sendiri nih, kalau istilahnya Kompak ini berdiri itu sebenarnya dilatar belakangi karena adanya peningkatan yang signifikan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Sanglah yang di Bali. Itu banyaknya pasien yang menderita kanker, tapi sayangnya 80% di antara mereka itu sudah terdiagnosis stadium lanjut, bahkan stadium akhir nih Raja. Jadi karena keprihatinan tersebut, akhirnya di bawah bimbingan Prof. Cakra, salah satu pembina kami sampai saat ini, akhirnya dibentuklah itu Kompak FK Unut, tepatnya tanggal 19 Desember 2009 gitu. Oh, jadi Kak, kalau BSO Kompa ini apakah hanya komunitas saja atau ada kayak penyuluhan gitu atau kayak kunjungan-kunjungan juga atau gimana, Kak? Ya, benar banget. Jadi, organisasi kami ini nggak hanya tentang seputar istilahnya belajar aja tentang khususnya kanker, tetapi lebih ke
mempersiapkan kita sebagai istilahnya garda terdepan yang siap menjadi jembatan untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kita di situ ada banyak sekali proker, salah satunya seperti kunjungan rutin, penyuluhan rutin, ke pasar-pasar loh, kita masuk-masuk ke pasar, edukasi ibu-ibu yang jualan di pasar. Kemudian kita juga ada nih bekerja sama dengan para penyintas kanker di Bali Survival Kanker dan juga Bali Pink Ribbon. Itu istilahnya, jadi kita menganggap bahwa pasien yang menderita kanker itu bukan penderita, tetapi penyintas. Jadi orang yang berjuang dalam kondisi yang mungkin kurang mengenakan gitu loh istilahnya. Terus kita juga ada nih waktu Hari Kanker Sedunia, kita ke lapangan, waktu itu lapangan Puputan sebelum kita pandemi ya, kita ke lapangan Puputan, terus kita orasi di tengah-tengah yang dekat Pancoran itu, kita orasi di situ, terus kita edukasi juga orang-orang yang lagi olahraga di lapangan situ. Oh, ternyata kanker itu berbahaya, dan istilahnya jangan sampai disepelekan begitu aja, gitu sih. Oh, mantap sih, Kak. Nah, Kak Rosa, beberapa bulan yang lalu nih ya, Raja kan sempat buka Instagram gitu. Nah, ini banyak banget yang ngetik nama Kak Rosa sendiri, kalau Kak Rosa itu udah jadi ketua kompak tahun ini gitu. Aduh. Nah, jadi alasan kakak sendiri untuk mau bergerak di BSO Kompak ini apa, Kak, ya? Sebenarnya waktu aku dulu ya, zaman masih maba-maba emes, masih dedek-dedek emes gitu, kan dulu ada nih presentasi tentang ini BSO, LMFK gitu kan. Waktu itu Kak Randy sebagai ketua Kompak 2018. Waktu presentasi itu, aku kayak langsung, apa ya, kagum pada pandangan pertama gitu sama BSO-nya loh ya. Jadi aku ketika mendengar organisasi komunitas mahasiswa peduli kanker tuh kayak langsung, wah gila keren nih, jarang-jarang ada organisasi yang benar-benar peduli banget tentang kanker itu sendiri gitu. Kan biasanya lebih banyaknya tentang ormas-ormas begitu kan. Nah ini benar-benar kayak menurutku anti mainstream gitu loh. Terus di sisi lain aku juga pernah nih punya pengalaman yang mungkin sampai sekarang nggak akan aku lupakan, karena aku pernah kehilangan guru favoritku waktu SD. Beliau itu meninggal karena kanker payudara. Dan sayangnya beliau itu waktu itu tahu beliau sakit kanker itu udah telat banget, jadi kayak udah mau stadium akhir, stadium lanjut begitu. Nah dari situ terus aku kayak punya motivasi, semoga nggak ada lagi kejadian kayak guruku. Semoga guruku yang terakhir yang istilahnya sakit kanker karena kurangnya edukasi di masyarakat. Karena benar-benar waktu itu di lingkungan sekitarku tuh jarang banget ada sosialisasi tentang kanker itu sendiri gitu. Jadi kayak kita mungkin masih buta gitu loh tentang kanker. Kalau semuanya bisa terkena kanker gitu kan. Nah, terus makanya aku bersyukur banget waktu di FK Unut ada organisasi ini, dan akhirnya aku pengen banget join di organisasi ini sampai sekarang gitu. Sangat memotivasi banget, Kak. Mantap, Pujiwa. Nah, Kak Rosa, ini nih yang terakhir, Kak. Harapan kakak ataupun keinginan kakak ke depannya selaku ketua Kompak 1 tahun ini apa, Kak, ya? Mungkin ada harapan atau keinginannya gitu. Kalau berbicara tentang harapan sama istilahnya apa ya, 1 tahun ke depan itu menurutku kita kan di periode corona ya istilahnya ya, di masa pandemi ini jujur dari aku sendiri termasuk cukup berat sih, karena kan istilahnya kita sebagai organisasi yang mempunyai banyak sekali proker, dan biasanya proker ini kita laksanakan secara offline kan, kita turun langsung ke lapangan, terus mengedukasi masyarakat. Tapi karena pandemi, akhirnya kan kita mau nggak mau harus lebih kreatif lagi mengemas proker-proker biar istilahnya kita tetap bisa memberikan edukasi nih ke masyarakat. Aku berharap semoga istilahnya dilancarkan semua proker 1 tahun ke depan. Kemudian istilahnya baik staf pengurus maupun teman-teman anggota inti di Kompak tetap istilahnya bahu-membahu nih kerjasama buat kita istilahnya bisa ngedukasi masyarakat lewat keluarga terdekat terlebih dahulu nih, biar kita tetap bisa mengabdi meskipun di tengah pandemi gitu. Mantap sekali, Kak. Ya itu dia, semoga pandemi ini segera berakhir, Kak, ya, biar langsung bisa kayak melakukan offline gitu, melakukan prokernya dengan baik juga, Kak. Sih. Nah, jadi terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih banyak, Kak Rosa. Semoga kepengurusannya 1 tahun ini lancar, dan selalu ya selalu ya setengkara, Kak. Terima kasih, Kak Rosa. Terima kasih. Oke, kita Kak Rosa mungkin ada jargon gitu, Kak, dari Kompak FK Unut. Jargon gitu yang bisa disampaikan, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya aku bilang Kompak FK Unut,
langsung disaut bareng-bareng ya. We fight cancer gitu ya. We fight Oke cancer. deh. Oke, mantap. Ya. 1, 2, 3. Kompak FK Unut, we fight We cancer. fight cancer. Terima kasih. Terima kasih Kak Rosa.